asam lakandis asam ganugur, ketiga asam siang riang, manang islah mayat di pintu kubur, teringatlah badan tidak sembahyang. Pada part yang kedua, kita akan melanjutkan mengisi formulir analis jabatan untuk bagian tugas pokok. Dalam tugas pokok ini, kita menemukan tabel yang terdiri atas uraian tugas, hasil kerja, jumlah hasil, waktu penyelesaian, waktu efektif per tahun, dan kebutuhan pegawai. Ada dua bagian yang ingin kami bicarakan terlebih dahulu sebelum melanjutkan, yaitu pada perbedaan antara waktu penyelesaian dan waktu efektif per jam. Waktu penyelesaian yang dimaksudkan adalah untuk diselesaikan tugas tersebut dalam waktu 1 hari dan dihitung per jam. Untuk waktu efektif per tahun, maksudnya adalah untuk satu uraian tugas ini dapat diselesaikan dalam waktu 1 tahun sekian jam. Jadi kita permudah, kita ambil uraian tugas ini berdasarkan Peraturan Bupati tahun 2017 tentang uraian tugas. Mengenai nomornya, nomor peraturan bupatinya akan kami sertakan di dalam sheet nomor Perbub uraian tugas. Misalnya untuk sekretariat daerah berarti Perbub nomor 46 tahun 2017 tentang uraian tugas. Nah, sekarang kita buka uraian tugasnya. Contoh untuk uraian analis jabatan, uraian tugasnya ada 10 uraian tugas, tinggal kita pindahkan. Jadi kita salin, Ctrl C, kemudian kita pindahkan ke tabel tugas pokok di bagian uraian tugas, tinggal Ctrl V. Setelah kita pindahkan semua, langkah berikutnya adalah menulis pada kolom hasil kerja. Hasil kerja ini dapat berbentuk dokumen, berkas, pak, frekuensi, dan lain-lain. Nah, Anda tinggal memilih bentuk hasil kerja yang diinginkan ataupun yang sesuai dengan uraian tugas. Apabila list yang kami cantumkan ini tidak tersedia ataupun tidak sesuai dengan hasil kerja dari pemangku jabatan yang Anda tempati, silakan untuk mengisinya secara manual. Jadi misalnya untuk uraian tugas yang pertama, sasaran kinerja pegawai atau SKP itu berbentuk dokumen. Selanjutnya, bahan dan data formasi pegawai juga dokumen, data bahan analisa juga bentuk dokumen, bahan analisa beban kerja juga dokumen, bahan standar kompetensi jabatan juga dokumen, kemudian mengetik surat berdasarkan konsep itu naskah dinas, menyimpan arsip surat juga naskah dinas, karena logikanya kalau ketikan suratnya naskah dinas berarti simpanan arsip suratnya juga naskah dinas. Terakhir, melaksanakan tugas dalam bentuk laporan. Selanjutnya, jumlah hasil. Misalnya untuk uraian tugas yang pertama, membuat SKP dalam bentuk dokumen, artinya dalam 1 tahun Anda harus menyelesaikan 1 dokumen SKP. Uraian tugas yang kedua, data formasi pegawai, artinya ada 51 dokumen. Nah, sekarang kita isi semua. Kemudian yang terakhir, untuk poin yang 10, kita anggap 235 laporan melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsi yang diberikan. Selanjutnya, waktu penyelesaian dalam jam. Jam ini artinya waktu Anda menyelesaikan uraian tugas ini dalam 1 hari diperkirakan berapa menit. Misalnya, untuk mengetik atau menyusun sasaran kinerja pegawai berjumlah 1 dokumen itu, 1 hari Anda luangkan waktu 30 menit. Maka yang Anda tulis adalah 0,30 jam. Beberapa kesalahan yang kita temui biasanya teman-teman kita menulis 320 atau 100 lebih. Nah, itu secara logika untuk mengerjakan suatu pekerjaan satu jenis saja dalam 1 hari sepertinya itu kurang masuk akal. Jadi secara masuk akalnya
Manusiawinya diperkirakan 30 menit boleh, 20 menit juga boleh, ataupun 1 jam. Selanjutnya untuk yang kedua, uraian tugas mengumpulkan bahan data formasi pegawai itu kita perkirakan 20 menit. Jadi ditulis 0,20. Nah, kita isi dulu. Nah, sudah kita isi semua. Selanjutnya untuk mengisi waktu efektif per tahun dalam jam, ini sudah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang terakhir tahun 2020. Jumlah efektif per jam ASN untuk masa kerja 5 hari ataupun 6 hari adalah 1.250. Ini disamakan hingga ke seluruh uraian tugas. Nah, setelah dikalkulasikan, maka dapat kita ketahui bahwa kolom kebutuhan pegawainya berjumlah 1,38. Ketika kita bulatkan 1,5 ke atas, 1,5 dan 1,5 ke atas itu bisa kita naikkan. Tapi kalau misalnya di bawah 1,5, tetap kita menggunakan angka 1. Misalnya 1,38 berarti kebutuhan pegawai untuk pemangku jabatan, analis jabatan ini adalah 1 orang. Jadi di dalam tempat Anda bekerja, hanya Anda sendiri sebagai analis jabatan, maka kebutuhan pegawai di tempat Anda bekerja sudah cukup. Tapi misalnya kebutuhan pegawai ternyata dikalkulasikan misalnya 1,68. Artinya ada 2 pegawai yang dibutuhkan. Misalnya Anda sebagai pemangku jabatan di tempat Anda bekerja hanya sendirian saja, maka tempat Anda bekerja masih memerlukan 1 orang pegawai lagi. Demikian penjelasan untuk pengisian bagian tugas pokok. Terima kasih sudah bersedia untuk mendengarkan.